harus punya alat yang mahal baru bisa terkenal atau bisa menghasilkan karya yang bagus, enggak. Hai, dan balik lagi bersama gue Suci Patia dalam Intermuse Interview by Muse. Nah, di sini sudah ada seseorang yang sebenarnya gue adore banget. Jadi ini merupakan fotografer pertama yang gue follow di Instagram. Dan siapa lagi kalau bukan ada Kak Rio Wibowo atau biasa kita kenal dengan Rio Motret. Hai, Yeay. apa kabar? Hai, apa kabar Kak Rio? Baik, sehat. Ini aku kayak rasanya mimpi gitu sih. Nggak, tapi Kak jujur banget ya, aku tuh dari dulu pengen banget kalau goals di foto itu pakai jasanya Rio Motret gitu. Nanti pas pre-wedding. Pas pre-wedding, amin. Jodohnya mana? Tapi guys tenang ya, BTW kita di sini nggak pakai masker karena semuanya ini sudah disterilisasi ya. Dan kita juga sudah swab antigen tadi, aku tadi pagi dan Karyo juga udah kan. Ya, udah. Jadi insya Allah aman semuanya. Nah di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Karyo. Ya. Nah Karyo, dulu tuh ya aku inget banget pertama kali follow Karyo itu gara-gara lihat Instagram, scroll-scroll terus ada foto artis-artis banyak banget. Dan mereka ini kayak bermain peran gitu melalui fotografi yang namanya Alkisah. Oh, oke. Iya. Itu 2015. Iya, berarti 2015 dan terus habis itu aku kayak lihat, oh ini siapa nih yang fotoin keren banget gitu kan, banyak banget artis-artisnya. Ternyata Rio Motret nih. Ya udah akhirnya dari situ keluarlah setiap hari ya hampir muncul selalu di feeds aku. Nah, Kak Rio sendiri tuh memang dari dulu udah seneng foto atau kayak gimana? Sebenarnya kalau dibilang dari dulu banget seneng enggak. Jadi mulai senengnya itu pas lagi semester 2 lah. Jurusan apa emang dulu Kak? Fotografi? Aku kan sebenarnya ambil graphic design. Oh, I see. Terus begitu masuk graphic design ternyata aku nggak terlalu suka banget sama yang namanya ngegambar, nggak gitu suka banget sama yang bikin-bikin web atau bikin game gitu. Akhirnya aku pas ketemu mata kuliah fotografi tuh baru ngerasa, nah ini gitu. Karena kan emang desain grafis itu banyak cabangnya ya. Bisa Yes. jadi web design, bisa jadi advertising, bisa jadi ngelukis, apapun gitu. Sampai akhirnya aku dapat mata kuliah fotografi baru ngerasa klik gitu. Jadi dari situ sih. Oh awalnya dari situ, terus dari situ inget gak waktu itu pertama kali mulai kayak ngerasa wah foto gue bagus nih kayaknya gitu, fotoin apa? Orang kah atau pemandangan? Kebetulan dari awal pertama foto itu aku memang motoin orang. Oh memang dari awal Memang tuh motoin fotoin orang. Jadi mungkin pertama kayak human interest, mungkin kayak orang-orang yang lewat, ada yang naik sepeda segala macam. Terus belakangan mulai ikut hunting model kayak di Kota Tua tuh suka ada foto-foto Ah kan iya hunting iya model. iya yes, yes. Aku rajin ikut bayar gitu. Jadi supaya melatih kayak skill juga gitu kan. Nah, di situ baru aku ngerasa kalau motret model terutama cewek itu ternyata seru banget ya gitu, enak gitu. Kenapa enaknya Kak? Enaknya adalah entah kenapa dibandingin motret pemandangan, alam, arsitektur, makanan dan segala macam. Kalau motret orang itu kita bisa berinteraksi, kita bisa mengarahkan. Oke. Terus dia bukan benda mati yang maksudnya kita bisa apa ya bisa ada komunikasinya lah gitu. Dan yang pasti kan aku selalu lebih sukanya tuh lebih ke arah foto cewek ya. Kalau cowok memang waktu di awal-awal kurang gitu suka gitu. Jadi nggak tahu kenapa kalau ngeliat cewek di foto tuh indah aja gitu. Bisa nyari sisi cantiknya Iya. dari seorang model cewek ini gitu. Kadang-kadang kan ada model yang oh mesti dikulik-kulik nih angle-nya baru dia kelihatan cakep banget gitu kan. Nah dari situ tuh aku kayak ngerasa tertantang dan ngerasa excited aja gitu. Oh dari situ ya. Memang perempuan itu memang lebih indah loh Kak. Udah pasti karena memang dari awal aku emang suka foto cewek, makanya kalau diperhatiin kesini-sini di sosial media aku pun postingan aku banyak kan cewek. Iya iya. Walaupun ada cowok juga, cuman lebih banyak cewek lah kayak 70% gitu. Iya iya, aku juga hampir tiap hari kan ngelihat kan kalau Rio Motret habis upload gitu ya. Nah tapi dulu aku juga baca nih, dengar-dengar gitu, Karyo juga dari tahun 2004 kan, berarti Iya, ini mulai 2004. jadi fotografer gitu. Nah ketika dari 2004 sampai perjalanan panjang sekarang 2021 kan pasti ngalamin masa-masa sulit dulu dong Kak. Ya kan mungkin ada katanya sempat nggak dibayar dulu ya, sempat dibayar Pasti. 50.000 dulu gitu. Iya. Nah di antara semua pengalaman yang sulit itu ada yang paling terkenang gak sih Kak sampai sekarang yang kayak ngebuat titik wah kalau gue nggak kayak gitu nih perjalanan gue nggak akan bisa sampai sini nih.
Sebenarnya dari awal pertama kali terjun ke dunia fotografi pun aku tuh bukan yang pakai fasilitas dari keluarga, enggak. Jadi emang pertama kali beli kamera, beli lensa itu berjuang sendiri juga dari hasil kan dulu tuh aku masih suka kayak jadi SPB awal-awalnya tuh dulu tuh aku iya jadi sales boy SPB, oh pas sales lagi boy. pameran-pameran Apa? JCC Mau mobil atau apa-apa aja gitu jadi apapun? apapun gitu dan Sambil kuliah nggak? iya sambil kuliah. Oh sambil kuliah jadi Heeh. SPB, dari situ nabung-nabung Iya, gitu. apalagi kalau lagi musimnya PRJ tuh, disitulah saatnya Lama aku ya. nyari-nyari uang. Terus mungkin aku juga lumayan rajin kayak, pokoknya dulu apa aja dijual deh gitu, kayak jual baju, jual sepatu, jual apa. Jadi kayak apapun peluang selain kuliah, aku berani ambil gitu untuk nabung gitu. Nah, karena aku kan ngerasa kalau beli kamera ini kalau minta sama orang tua nggak enak ngeberatin gitu. Jadi akhirnya aku cari uang sendiri sampai akhirnya terkumpul. Terus aku beli kamera yang memang nggak mahal, murah banget gitu. Berapa kak waktu itu 2004 harganya? Kayaknya kameranya nggak nyampe 8 juta deh, udah sama lensa. Oh Jadi sudah emang lensa. kamera murah banget gitu. Terus dari situlah aku mikir gue udah susah payah nyari uang untuk beli kamera. Gimana caranya ya buat ngembaliin lagi modalnya gitu. Jadi akhirnya selain rajin motret teman-teman, terus aku mulai nerima kayak ya udah gue boleh deh dibayar berapa aja gitu. Yang penting ada penghargaannya lah gitu ibarat. Oke. Nah, dulu kalau misalnya sekarang kita bisa promosi portofolio kita kan lewat Instagram ya kan, mungkin ya mundur-mundur sedikit lewat Facebook gitu. Yeah. Nah, kalau dulu 2004 lewat apa, Karyo? Kalau 2004 itu dulu aku dari teman ke teman. Terus ada dulu namanya sosial media tuh Friendster zaman dulu. Oh, Jadi Friendster. Friendster itu Iya, iya. sosial media dedengkot di mana saat Facebook belum ada, nggak ada IG, nggak ada Twitter, jadi cuman ada Friendster dan itu waktu itu udah paling kece banget di Iya, situ. iya. Nah di situ lumayan sih karena itu ajang untuk memamerkan karya-karya aku di situ. Dan kebetulan pas zaman Friendster itu aku tuh punya account lumayan banyak, maksudnya Oke. nggak tahu. Account apa aja? Nggak, jadi accountnya tuh misalnya Rio Wibowo 1, 2, 3, sampai 4 gitu kalau nggak salah. Karena waktu itu Friendster itu cuma bisa 5.000 ya kalau nggak salah. 5.000, terus udah full, 5.000 lagi aku Iya, iya. bikin full. Nah dari situlah aku pamerin karya, banyak yang appreciate gitu. Terus dari situ baru ketemu selebritis gitu. Jadi mereka lihat di sosial media itu kayak, oh ini fotonya lumayan ya gitu. Makanya mereka mau coba gitu. Oke, berarti objeknya di saat itu sudah orang-orang ya? Orang, udah model. Udah model-model ya. Nah, Karyo sendiri kan kalau misalnya sekarang tuh kayak udah melekat sekali gitu image-nya fotografer selebritas gitu ya, selebriti gitu. Nah, awalnya kenapa bisa kenal sama artis-artis itu tuh kayak gimana sih prosesnya? Apakah emang dari Friendster terus ada yang hubungin atau dari temen ada yang artis gitu? Enggak, jadi awalnya itu dari Friendster karena aku banyak posting karya gitu. Terus ada seleb tapi sebenarnya bukan terlalu seleb ya, lebih ke bintang iklan. Bintang iklan, teman aku tuh dia lihat aku di situ terus nyobain foto. Nah, dari dia kemudian seleb berikutnya karena ngeliat hasilnya dia bagus, pengen cobain. Nah, itu artis pertama itu adalah Ririn Ekawati. Oh. Jadi dari itu kalau nggak salah di 2007 deh dia ngontak aku karena dia ngeliat karya aku di Friendster itu gitu. Oh, awalnya justru artis pertama itu dan itu bayar apa? Bayar. Oh, dan Bayar. itu bayar. Aku waktu itu Ririn bayar aku tuh 350.000. Aku inget Oh banget. my God, Sekarang buat kalau foto. ketemu tuh kita ketawa-ketawa gitu. Kayak dulu lo 350.000 murah banget ya gitu. 350.000. Oh my god. Dan dulu juga sempat dibayar 50.000 kan? Ya pertama kali 50.000 itu karena aku memang lagi butuh portfolio juga kan. Jadi teman ke teman gitu. Ya udah aku bilang ya udah bayar 50.000 aja deh nggak apa-apa gitu. Dan ternyata lumayan laku. Akhirnya aku naikin pelan-pelan dari 50.000 jadi 100, 150 gitu. Sampai 350 ya. Nah iya pas di 350 itu ketemu Ririn. Jadi Waktu itu foto buat apa? biasa kalau zaman dulu kan artis itu harus punya komposit terus kan memperbaharui.
look-looknya setiap tahun gitu. Misalkan habis gunting rambut atau mungkin mau casting iklan. Jadi dari situlah, dari Ririn terus ke adiknya juga selebritis juga, Rini Yulianti, terus lanjut lagi ke semua teman-teman manajemen dia. Waktu itu zaman dulu tuh masih masih heboh manajemen artis kan. Kalau sekarang agak mereda. Dulu ada yang gede banget manajemen artis namanya Potret Management. Nah itu anak-anak artis yang di dalam Potret Management itu semua foto sama aku jadinya, karena dari mulut ke mulut nyambung gitu. Nah dari situlah sih itunya. Berarti gerbang utamanya justru dari Ririn Ekawan. Bener. Ya, untuk artis ya. Akhirnya Karyo ketemu banyak banget sampai sekarang udah fotoin siapa sih artis yang belum difotoin? Ada, masih ada. Tapi banyak banget kan, hampir semuanya kalau aku lihat udah gitu. Ada yang paling berkesan gak sih dari semua yang pernah Karyo fotoin? Kalau yang berkesan banyak, kayak misalkan pertama kali bertemu dengan Krisdayanti berkesan. Kenapa tuh? Karena ya kan ngefans dari SMP. Ngefans dari SMP. Terus pas ketemu gitu kan kayak apa ya? Kayak kita ketemu idola gitu, jadi kayak gemeteran, deg-degan, terus kayak aduh panik gitu. Tapi ya ternyata orangnya humble banget dan ya udah langsung lumer sih. Waktu itu buat albumnya, cover album. Terus mungkin Jupe juga lumayan terkesan karena dia kan setahun tuh bisa foto berkali-kali, bisa 5 sampai 10 kali kalau foto setahun ya. Oh banyak banget. Iya banyak. Terus hampir sebulan sekali. Iya sampai akhirnya tuh kita sempat ada project bareng di Alkisah, itu dia jadi Nyi Roro Kidul, itu juga lumayan. Menurut aku lumayan momentum. Terus sampai terakhir sebelum dia meninggal, dia sempat minta aku fotoin di rumah sakit di ranjangnya dia gitu. Oh itu berarti mau jadi momen terakhir Karyo momen sama terakhir ya. ya. Dan itu foto terakhir dia juga. Maksudnya foto shoot dia terakhir itu. Jadi setelah itu sebulan kemudian sekitar sebulan kemudian meninggal. Oh sebulan kemudian. Apa jadinya Karyo punya kenangan tersendiri ya sama almarhumah. Kalau di yang berkesan mah banyak sebenarnya. Iya, tapi itu salah satunya ya. Iya. Tapi aku juga deg-degan loh waktu mau interview Karyo. Kenapa? Karena memang aku suka banget, aku suka banget sama foto-fotonya karena kayak konsep yang Karyo bikin apalagi di Alkisah itu tuh keren banget gitu. Nah idenya itu tuh datang dari mana sih? Ketika aku tuh biasanya melihat foto-foto kan kayak udah ya foto standar, bagus, oke selera gitu ya, preferensi mau sukanya tone-nya seperti ini atau itu gitu. Tapi di Alkisah sendiri tuh aku merasa ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu yang bernyawa gitu di situ. Nah apakah itu emang ada pakai teknik-teknik khusus atau emang justru fondasinya hanya di ide dan kreativitas aja sebenarnya? Sebenarnya untuk Alkisah itu karena mungkin di konsep ini 2 tahun kali ya. Hah lama banget. 2 tahun. Jadi dari mulai aku sounding ke seleb, ke artis-artis, terus sampai akhirnya pemilihan karakter untuk setiap tokohnya itu sendiri kan juga diperhatiin banget sama aku. Terus belum lagi kostumnya kan itu berkolaborasi dengan desainer banyak banget waktu itu ya. Jadi kostumnya banyak yang dibikin baru karena memang dedicated untuk Alkisah, karena kan baju-baju ini kan emang harus menunjukkan dari daerahnya itu loh. Misalkan kayak Banyuwangi seperti apa. Jadi emang kita pelajarin banget, jangan sampai nanti foto ini tuh salah gitu. Dari kainnya, terus aksesorisnya, misalkan Jawa Barat tuh aksesoris seperti apa gitu, atau Minang seperti apa. Jadi memang semuanya itu kayak dipersiapkan dengan sangat matang sih menurut aku ya. Sampai pemilihan karakter orang-orang dan mukanya cocok apa enggak gitu. Jadi bukan asal tembak aja misalnya kayak oh lo artis ya yuk ikut gitu, enggak. Iya. Jadi malahan banyak banget artis yang nggak bisa keajak karena memang karakternya nggak sebanyak itu gitu. Jadi memang misalkan harusnya teman artis ada ratusan gitu yang bisa ikut cuma 60-an gitu. Waktu itu kalau nggak salah 60 sampai 70 artis doang yang bisa ikut. 60 sampai 70 artis. Nah, itu juga aku penasaran sih, kayak cara Karyo milihnya itu apa berdasarkan look-nya aja? Iya, karakter. Oh, karakternya. Jadi sama aja seperti kayak lagi casting film aja gitu. Jadi memang kita cari karakternya memang yang tepat banget untuk memerankan misalkan let's say jadi Nyi Roro Kidul. Kenapa saya pilih Julia Perez? Karena kan karakter muka dia yang strong dan mistis. Kemudian
emang dia juga auranya juga memang cocok untuk jadi Nyi Roro Kidul gitu. Kemudian contohnya kayak bawang putih, kenapa aku pilih Sandra Dewi? Kita udah langsung kepikir kan bawang putih siapa lagi sih gitu, ya kan? Yang baik, Yang lembut kayak gitu emang karakternya. Nah kemudian misalkan Buto Ijo, kenapa aku pilih Ivan Gunawan? Kalau misalkan aku bukan pilih Ivan Gunawan, let's say aku pilih Irfan Hakim gitu, kan nggak cocok karena kan memang Buto Ijo itu sosoknya tinggi besar kayak raksasa gitu kan. Ya jadi memang banyak karakter-karakter yang memang kita pikirin banget sih gitu. Iya, dan itu juga banyak banget kan artis-artisnya. Iya, Nah itu hampir 70. Hampir 70 kan. Itu kolaborasi itu sebenarnya susah nggak? Ada yang ketika approach artisnya mereka langsung mau, atau justru ada yang nggak mau dan banyak yang pertimbangin hal-hal semacam ya I don't know. Syukurnya sih waktu itu semua langsung mau karena mereka juga ngeliat ini sesuatu yang beda dan belum pernah dibikin sama yang lain juga kan. Karena ini kan bukan cuma sekedar foto-foto iseng doang, tapi ini kan kayak mengangkat kembali cerita rakyat Indonesia yang which is mereka juga ikut membantu pengenalan budaya Indonesia gitu ke anak-anak yang masih muda gitu kan. Karena kan waktu itu aku berpikir kenapa aku bikin pameran seperti ini supaya anak-anak yang adik-adik di bawah aku tuh yang pada tidak tahu cerita rakyat jadi tahu. Setidaknya kan waktu itu aku mengangkat total 21 cerita rakyat. Jadi kan dipamerin di mall juga. Jadi mereka pas ngelihat ada idola gue nih gitu. Dia jadi apa sih? Terus dia baca ceritanya di situ. Di Grand Indonesia ya kalau nggak salah. Di Grand Indonesia, di Surabaya, di Jogja, di Makassar. Yes. Terus di Bandung, hampir keliling Indonesia sih. Aku sempat lihat di Galeri Indonesia Kaya ya, kalau nggak salah itu. Aku sampai baca-bacain dan bahkan ada beberapa cerita rakyat tuh tadinya aku nggak tahu gitu, dan pas baca tuh kayak wah keren banget nih gitu, Rio motret. Nah kalau misalnya tadi sampai ke Surabaya, sampai ke semuanya gitu, Alkisah ini sudah dibawa. Project selanjutnya di 2021 ini ada nggak sih Kak yang seperti Alkisah yang sudah Karyo persiapkan sendiri? Sebenarnya ada, dan kemarin itu sebenarnya mau timingnya mau ditaruhnya di 2020. Tapi karena pandemi. Karena kena pandemi, jadi di 2020 awal itu aku udah sempat sounding ke pihak ya teman-teman, terus ke sponsor juga. Kalau aku mau bikin lagi sebuah pameran yang lebih ke teknologi sih, maksudnya jadi nggak cuma pameran foto biasa gitu. Dan sebenarnya udah di-okein juga sama semua pihaknya ini gitu. Terus tiba-tiba pandemi di bulan 3 kan, ya udah buyar. Tadi aku tuh planningnya sekitar Januari Februari udah mulai ngerencanain nanti pamerannya mungkin bisa di Agustus kembali seperti waktu Alkisah kan 2015 itu aku emang pakai momentum 17 Agustus. Iya. Ulang tahun ke-70 ya nggak sih? Siapa? Indonesia. Iya mungkin ya. Iya, kayaknya ulang tahun ke-70. Iya, ke-70. Jadi pada saat itu aku mau pakai momentum kemerdekaan Indonesia untuk pameran itu, jadi kayak timingnya emang bagus gitu. Nah kemarin juga aku rencananya mau di Agustus 2020, ternyata kena pandemi dan sampai sekarang masih belum selesai juga. Jadi ya udahlah, nanti aja. Kira-kira di tahun ini apa enggak kan? Gak bisa dibilang soalnya kan yang kita tahu sendiri memang masa pandemi ini katanya bisa diramalkan sampai 2 tahun lagi baru bisa benar-benar beres. Ya, bahkan kita sampai 10 tahun. Iya, jadi sepertinya kalau untuk membuat ajang pameran yang rame-rame seperti itu dulu lagi itu kayaknya lagi agak sulit. Dan kalau disuruh bikin karya secara virtual gitu aku belum mau, karena menurut aku nggak akan se-efektif gitu. Karena kan kalau mau secara virtual pun juga di sosmed aku udah sering posting karya terus kan gitu. Nah aku pengennya tuh memang yang datang ngelihat, menikmati, terus berinteraksi gitu. Kalau kemarin awal-awal pandemi itu kan lagi hits banget tuh, happening banget foto-foto virtual yang dari kamera, dari laptop gitu. Karya sempat ikutan gak sih? Sempat ikutan, tapi memang aku tidak terlalu suka sama hasilnya karena menurut aku tidak memuaskan secara kualitas. Terus maksud aku juga dibuat apa nantinya gitu. Kali itu buat fun doang kan gitu. Nah jadi aku sempat juga emang ada buat pemotretan buat produk juga. Jadi at that time kan memang karena lagi hits banget, jadi kayak ya udah iklan juga maunya, ya udah nggak apa-apa aku bilang. Tapi tetap hasilnya itu kan tidak bisa diperbesar, hanya untuk kapasitasnya hanya untuk sosial media doang gitu. Jadi
nggak bisa diterusin lagi menurut aku gitu. Iya. Dan aku juga sempat ikutan. Ikutan ya? Iya dong. Ya kan ini kan lagi kayak happening banget Iya. kan. Jadi kayak ya udah ikutan gitu. Tapi kalau untuk Karyo sendiri ketika pandemi ini kan pasti banyak ngasih dampak buat semua pekerjaan, semua profesi Iya. ya. Kayak dari aku sendiri, aku sebagai host MC itu sempat 4 bulan nggak kerja gitu, benar-benar di rumah aja gitu. Kalau Karyo sendiri waktu itu sempat emang ngalamin yang berbulan-bulan di rumah aja nggak ada pekerjaan yang masuk waktu awal-awal lockdown PSBB Ada. itu? Waktu awal lockdown memang dari bulan 3 sampai bulan 6 awal itu aku tutup total karena kan memang tidak boleh kan. Iya, yes. Dan ada sih pekerjaan sedikit-sedikit doang hanya untuk menyelesaikan kewajiban aja, maksudnya kayak memang yang urgent kayak iklan gitu, mau nggak mau kita produksi secara tertutup dan sesuai protokol gitu. Tapi selebihnya sih kebanyakan di rumah. Tapi begitu Juni tanggal 4 itu aku udah aktif lagi sampai sekarang sih gitu. Ada hal baru yang dipelajarin nggak Kak selama pandemi, selama di rumah aja? Selama pandemi banyak banget sih yang aku pelajarin, mulai dari kayak tadinya aku emang nggak suka masak, terus tiba-tiba belajar masak gitu sama nyokap, terus sampai sempet akhirnya buka PO, open PO. Oh iya, itu juga banyak Terus banget. dan nggak nyangka ternyata banyak yang mau gitu. Jualan Akhirnya apa? sate. Sate apa Kak? Satenya macam-macam sih, bisa beef, bisa pork, bisa ayam gitu. Tapi karena bumbu khasnya itu yang memang bumbu keluarga lah ya. Terus pada saat orang beli, ada repeat lagi gitu, malah lebih banyak. Jadi kayak ya udah selama pandemi itu gue sibuk aja bikin sate. Alih Capek profesi sih ya. jujur, cuman nggak nyangka aja maksudnya kok sampai ada yang pesan gitu banyak sebanyak itu Nah, gitu. itu hasil tangan Iya, sendiri. hasil aku ngeracik-ngeracik Oh gitu. my god, sampai sekarang masih beroperasi nggak? Sekarang udah enggak karena aku udah konsen lagi ke kerjaan utama, karena itu kan bener-bener capek banget. Iya. Seharian gitu kalau bikin sate. Iya, itu iseng-iseng berhadiah ngisi Iya, waktu ya Karyo. iseng. Oh jadi juragan sate dari fotografer. Nah, Karyo balik lagi ya nih, aku penasaran karena Karyo ini kan sering kerja sama artis ya. Terus pasti banyak juga klien-klien yang bukan artis. Ya. Ada perbedaan yang signifikan gak sih ketika harus menangani artis dan juga menangani yang bukan artis? Pasti beda karena kalau menangani artis itu kan mereka udah terbiasa di depan kamera, udah terbiasa untuk diarahkan atau udah terbiasa acting gitu. Jadi kalau misalkan bekerja sama dengan artis, enaknya adalah mereka dengan mudah bisa dikasih tahu konsepnya seperti ini, pose seperti ini, diarahkan juga mudah banget dapat. Tapi kalau pada saat kita berhadapan dengan orang biasa, ya apalagi yang jarang banget mau difoto gitu, biasanya mereka sedikit kaku, kadang-kadang canggung, terus nggak pede gitu. Jadi memang tugas kita sebagai fotografer itu untuk pertama build chemistry dulu ke mereka. Habis itu bikin mereka nyaman, nanti diarahin juga dia jadi bisa lebih luas, bisa sambil bercanda gitu. Jadi memang ada trik pada saat fotoin orang biasa dibandingkan dengan model atau artis ya gitu. Jadi memang orang biasa memang lebih kaku, tapi ada caranya supaya kita bisa membuat dia lebih luas gitu. Nah, itu kalau misalnya fotoin artis itu malah lebih ribet. Enggak. Ternyata enggak ya. Kalau dari harga gimana Kak? Dibedain nggak artis sama yang bukan artis? Sebenarnya gini, artis atau bukan artis itu nggak ada masalah karena aku tetap charge-nya biasa aja. Oke, berarti sama Cuman ya? kalau pada saat project dengan artis itu biasanya kan terlibat dalam iklan, which is memang gede juga gitu kan. Ada juga misalnya kayak buat foto produk, katalog, atau ya lebih banyak kalau pada saat sama artis itu sebenarnya lebih ke produk gitu. Jadi dia jadi ambasador atau muse-nya gitu. Nah di sela-sela itu kita baru iseng-iseng sedikit gitu, banyak kan gitu. Atau nggak misal foto buat konser atau foto buat apa. Jadi banyak kan memang ada project utamanya, baru kita iseng-iseng fun-fun Side gitu. project-nya ya. Iya, jadi memang nggak artis semua sama-sama bayar, dan projectnya emang beda-beda sih gitu. Jadi ada yang projectnya memang nggak terlalu mahal, ada juga yang projectnya memang uangnya gede gitu. Oke, tapi yang namanya karya ya Kak, Iya. hasilnya kan pasti kalau misalnya kadang kalau kolaborasi juga nggak bayar, kalau karyanya bagus gitu kan pasti kayak puas banget nggak Iya, sih lihat? kadang-kadang iseng ada lah, maksudnya kayak ya udah habis selesai foto yang komersial,
kita lebihin 2 look gitu untuk Oke, iseng-iseng bikin gitu. konsep apa Iya. gitu ya. Kalau tadi aku lihat di Instagramnya ada yang kayak merah-merah semua ya Iya. belakangnya. Kayak kemarin baru sama Brisia Jody dan lain-lain itu lagi Itu ya? Valentine. Oke, itu konsep yang Karyo bikin sendiri iseng? Iya, jadi aku bersama sama stylist, terus sama makeup artist dan fashion designer, jadi bikin konsep aja, maksudnya dalam rangka Valentine itu. Nah itu iseng tuh, itu pure iseng. Itu pure iseng. Pure iseng kalau kayak gitu, tapi diniatin fotonya, setupnya. Ya ampun isengnya aja keren banget. Jadi sebenarnya kayak kadang-kadang kalau momentum gitu adalah kita foto buat iseng, Iya. kayak mau celebrate Valentine, celebrate Natal atau mungkin Lebaran ada kayak gitu. Kayak kemarin Chinese New Year juga bikin gitu Ada, sama ya. Patgo. Jadi Betul. memang kali-kali adalah buat biar nggak bosen gitu. Iya. Biar kayak orang itu juga ini ya buat look dan portofolio juga Iya, oke banget oke. ya. Kalau dari Karyo sendiri, kalau misalnya kayak aku kalau ngeliat Joko Anwar gitu ya, misalnya kita bicara dari sudut pandang sutradara, aku tuh bisa melihat dia tuh kayaknya punya idola artis sendiri gitu. Misalnya kayak Tara Basro gitu ya. Kalau dari penulis Ika Natasha tuh kayak suka banget sama Reza Rahadian gitu. Nah kalau dari Karyo sendiri nih, dari kacamata seorang fotografer nih gitu, punya ini kayak muse sendiri gak sih untuk look yang Karyo suka nih, kayak aduh gue tuh suka banget sama dia, udah kayak misterinya udah ada gitu. Kalau menurut kamu siapa? Eh, karena Karyo tuh kalau misalnya di Instagram ya sering foto artis tuh berulang-ulang gitu loh. Jadi aku tuh agak-agak susah menebak. Tadinya aku mau nebak nih, tapi aku waktu scrolling lagi kayak kayaknya ada beberapa artis yang difotoin berkali-kali nih gitu. Jadi bingung nih. Kalau sebenarnya kalau dibilang yang paling aku suka untuk difoto tuh sebenarnya Jupe. Oh Jupe. Dia itu menurut aku emang muse aku banget lah gitu, karena segala konsep, segala apa ya, mau bajunya yang segila apa, konsep yang susah apa, dia tuh oke selalu. Dan selalu jadinya tuh ekstravaganza gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih belum ada yang bisa gantiin dia ya, dari segi karakter muka, kegilaannya. Jadi maksudnya kayak kita udah banyak banget melewati konsep. Terus apa namanya? Ada yang sampai mandi darah, ada yang sama ular. Jadi kayak dia berani aja gitu, apa aja berani gitu. Dan belum ada sih seleb yang segila dia. Mungkin Nikita Mirzani berani Oke. gitu. Tapi Jupe berarti jadi muse yang benar-benar sangat Karyo iniin banget ya. Ya kalau dari segi chemistry kita kerja dan segala macam, aku memang paling suka sama Jupe gitu. Terus maksudnya how did you feel gitu waktu almarhum akhirnya berpulang gitu? Kehilangan banget. Kehilangan karena kan memang proses dari dia apa ya, mulai pas dia kena aku ada, terus dia sembuh, terus kemudian sampai botakin rambut, pertama kali yang fotoin dia botak, abis dia cukur langsung foto ke studio, ngerti gak? Jadi kayak semua momen-momen dia itu tuh pertama itu tuh dia datang ke aku gitu, kayak botakin rambut, mau ngapain, terus pas lagi dia tunangan, pas dia lagi priwet, itu semua aku yang handle gitu. Jadi kayak ibaratnya ya kalau dibilang kehilangan karena ya bukan cuma sekedar klien tapi juga temen gitu, maksudnya sahabat gitu. Jadi pas dia sakit pun tengah malam aja masih bisa mikirin foto gitu, kayak nih foto kayak gini bagus ya, di rumah sakit aja yuk gitu, ayo aku bilang gitu. So kayak the spiritnya bahkan di saat-saat sakit tuh masih ada. Masih, memang dia orangnya kalau yang aku salut tuh kayak dia nggak pernah nunjukin dia tuh sakit atau lemah gitu. Jadi selalu happy aja, selalu kuat kelihatannya. Padahal sebenarnya mungkin memang dia juga udah nggak kuat gitu. Nah itu dia yang aku suka. Terus semua video klip dia hampir aku yang handle. Wow. Since dia kenal aku ya. Yes. Since dia kenal aku tuh langsung video klip lo. Kalau foto album lo, apa semua lo gitu. Jadi kayak ya memang dibilang kehilangan nih hilang gitu. Pasti Karyo juga jadi favoritnya almarhum ya. Semuanya sampai foto terakhirnya aja minta Karyo datang gitu. Nah, tadi karena ngomong-ngomong sampai mandi darah dan pakai ular gitu-gitu, momen paling ekstrim fotoin pernah sampai kayak gimana Kak? Sebenarnya kalau yang ekstrim-ekstrim banyak sih. Ada juga yang pernah sampai kayak kita manjat gunung di Bandung. Gunung apa? Aduh namanya apa ya?
waktu itu buat acara TV ya. Oke. Nah itu pas mau foto aja tuh aku sampai harus nyebrang pakai sling dulu. Oke. Maksudnya membahayakan diri Iya, banget iya, gitu iya, ya. Ada iya. juga yang kayak trekkingnya tuh emang susah banget sampai kita harus jatuh-jatuh segala macam. Ada terus ekstrim ya. Iya, kayak misalnya apa gitu foto sama singa gitu. Pernah foto sama singa, Jupe juga. Pernah juga. White lion, White lion. singa putih. Terus pernah sama ular, sama singa. Sebenarnya banyak sih kalau yang kayak gitu-gitu. Cuman Nah itu kalau misalnya ada objeknya kan ada binatang ya, itu ngatur. Maksudnya kalau manusia kan bisa kita atur ya jelas. Kalau misalnya kayak binatang kayak gitu itu lebih susah nggak sih kalau fotonya? pasti, karena binatang itu kan gerak terus dan dia nggak bisa yang kayak diarahin kayak ular dia jalan terus muter-muter. Jadi kita yang harus timingnya harus dipasin gitu. Sama kayak sama singa juga gitu, moodnya cepet banget jadi galak gitu. Jadi memang gerakannya harus lebih cepet. Oke, wow, gila. Karyo udah sampai di posisi ngerti teknik-teknik kayak gitu. Nggak pernah sekolah khusus yang jadi fotografer gitu? Banyak kan? Enggak. Ada kan sekarang kan sekolah-sekolah yang kayak... Banyak sekolah-sekolah fotografi sih. Tapi Karyo enggak? Enggak, aku otodidak sih kebetulan. Wow, sumpah Kak. I thought kalau misalnya Karyo itu tuh bener-bener kayak sekolah fotografi yang profesional yang 2 tahun khusus belajar Enggak. foto gitu. Enggak ternyata. Jadi semuanya belajar otodidak. Apa sih Kak? Misalnya pasti kan banyak juga yang mau foto. Bisa jadi fotografer profesional tapi nggak ada misal biaya untuk sekolah, tapi dia otodidak aja gitu. Kayak yang harus kita perlukan untuk mau bisa konsisten, untuk mau bisa ada di titik seperti ini tuh apa sih? Sebenarnya yang pasti harus banyak explore. Kalau mau jadi fotografer itu harus berani explore dengan berbagai macam konsep sih. Jadi nggak yang apa namanya kayak oh ini style gue begini doang. Misalkan gue cuma mau black and white, that's it gitu. Nah lu nggak bisa karena kalau di dunia fotografi ini perkembangannya benar-benar cepat banget yang pasti. Iya. Kayak tiba-tiba ntar begini, tiba-tiba begitu. Jadi memang dari segi pertama mungkin dari segi teknik fotografinya juga memang harus diasah terus. Kedua dari segi konsep harus benar-benar yang baru terus kalau enggak orang bosen. Yang ketiga editing juga perlu gitu. Kalau misalkan editing, color mood itu memang penting banget karena kalau fotografer yang fotonya begitu aja terus akhirnya tuh orang ngeliatnya kayak lama-lama bosen gitu. Jadi memang aku juga selalu ikut berinovasi. Jadi nggak mau ketinggalan sama yang muda-muda karena kan banyak juga anak-anak muda yang jadi fotografer dan bagus-bagus gitu. Nah, boleh kita lihat mereka nih bagusnya di mana ya, kita ambil idenya. Terus lihat lagi di luar negeri masukan-masukan dari maksudnya kayak fotografer luar negeri tuh kenapa dia bisa eksis sampai sekarang walaupun umurnya udah 60 70 gitu. Ternyata dia tuh ya itu berinovasi terus, nggak yang stuck dengan satu style gitu. Nah, ternyata menjadi fotografer tuh harus inovatif dan kreatif juga Sama ya? seperti desainer sih kalau menurut aku ya, karena desainer pun juga misalkan kalau dia ngedesain bajunya seperti itu terus lama-lama kan pasti akan merosot dan akhirnya orang mulai bosan kan. Iya. Tapi kalau desainer itu makanya setiap tahun mereka membuat sesuatu yang baru dengan konsep-konsep yang baru, akhirnya dia tetap bisa stay sampai sekarang gitu. Oke. Berarti harus berani dan juga harus mau explore ya. Dan Berinovasi sih. Berinovasi. Harus ngelihat perubahan zaman juga ya. Jangan terlalu. Kadang kan ada orang terlalu idealis kayak enggak, gue maunya gini aja. Banyak yang seperti kan? itu. Padahal zaman tuh udah berubah. Bener. Ya kan. Terakhir Kak dari aku. Sebenarnya mau ada 100 pertanyaan lagi. Oke Poni. Aku juga penasaran, kalau misalnya jelas di industri bisnis, di dunia politik gitu ya, semua persaingan itu selalu ada gitu. Nah kalau sebagai fotografer nih, di dunia fotografi nih persaingan itu tuh ketat gak sih sebenarnya? Di dunia fotografi persaingan ketat banget. Yang pasti, kayak tadi sempat ngomong kan, yang baru-baru bermunculan aja banyak sekali. Jadi kayak di bawah aku adik-adik itu banyak banget yang masih SMA aja udah jadi fotografer dan hasilnya juga bagus-bagus banget gitu. Jadi menurut aku persaingan itu justru malah membuat kita jadi tidak mau mengalah, tidak mau pasrah aja gitu. Karena
kalau misalkan nggak bersaing, saya nggak punya motivasi untuk menjadi lebih lagi gitu. Kalau misalkan aku ngerasa kayak oh udah nih gue udah di sini udah paling oke lah, udah nyaman gitu. Pada akhirnya nanti kita akan ke apa ya, akan kelibas sama yang lebih baru-baru, yang lebih bagus-bagus lagi. Nah dengan adanya persaingan itu aku akhirnya bisa melihat oh seperti ini yang diinginkan sama pasar, seperti gue bisa gitu. Jadi kayak membuat apa namanya motivasi juga buat kita yang udah lebih duluan atau lebih senior untuk belajar lagi gitu. Karena kan kalau misalkan nggak ada persaingan seperti itu, aku ngerasanya kayak ya udahlah dengan begini aja gue udah nyaman, udah oke gitu. Kayak ngerasa puas ya. Udah puas gitu. Iya, Tapi iya. dengan ada yang baru ini kayak ini tekniknya apa ya gitu. Jadi akhirnya kita mau belajar lagi gitu. Buka YouTube, cari tahu, oh kenapa bisa begini, kenapa gue nggak pernah bisa dapetin yang seperti ini ya. Adalah momen-momen kayak gitu. Jadi aku akhirnya belajar lagi dari sesuatu yang baru gitu. Oke, ternyata sedikit aku tahu justru persaingan itu membawa motivasi dan inovasi. Bener dong kayak ya. kamu misalkan kamu host kan, Iya, kalau misalkan ada host lain yang lebih laku atau lebih laris lagi dari kamu, pasti kamu mikir dong apa ya kelebihan dia ya, apa dia membawanya lebih seru, apakah dia mungkin lucu atau mungkin dia lebih cantik, pasti kan ada aspek-aspek yang kamu lihat banget dan bisa kamu pelajarin iya, gitu. Iya benar. Makanya kalau misalnya aku juga kalau misalnya kayak ngeliat MC gitu, kenapa ya dia bisa dipakai gitu ya, misalnya di suatu perusahaan atau nggak di suatu lembaga pemerintahan gitu ya, kok aku harus bisa gimana nih caranya? Oke, ternyata di dunia fotografi juga Sama. ya. Oh, Karyo, thank you so much. Thank you. Aku seneng banget ya, walaupun ini kayaknya hanya secuil yang aku tahu dari kehidupan Karyo, tapi ini sebuah kehormatan bisa Sama-sama, ngobrol thank you banget. langsung. Dan aku harapkan masih akan ada banyak proyek-proyek seperti Alkisah. Mudah-mudahan. Ya kan? Karena itu memberikan edukasi dan juga menurut aku sangat mengindahkan mata ya. Jadi mata aku tuh waktu itu kayak tercuci gitu ya, langsung keren banget. Thank you. Karyo ada yang mau ditambahin mungkin buat teman-teman sebelum kita tutup? Paling sedikit pesan-pesan aja kali buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan dunia fotografi dan mungkin ingin memulai di dunia fotografi atau mau terjun dan ibaratnya concern dijadiin pemasukan gitu ya. Karena dunia fotografi itu bagus sekali kalau kalian mau berpikir ke arah sana. Dan yang pasti jangan terlalu berpikir kalau misalkan mau terjun ke dunia fotografi gue harus punya alat yang keren banget, harus punya alat yang mahal baru bisa terkenal atau bisa menghasilkan karya yang bagus. Enggak, apapun itu alatnya, yang pasti kalau kalian ngerjain dengan sepenuh hati dan juga punya taste yang bagus, hasilnya pokoknya akan tetap bagus juga dan bisa di-appreciate sama orang. Yeay, itu dia tips and tricks dari fotografer andalan Indonesia dan ada artis-artis. Dan nanti juga semoga aku salah satu cita-citaku untuk memakai jasa Karyo untuk pre-wed atau untuk apapun itu bisa terlaksana. Amin. Karyo, thank you so much. Sehat-sehat selalu. Dan untuk teman-teman sampai ketemu minggu depan. Dan aku Suci Patia. Dan aku Rio Motret. Bye-bye. Sampai jumpa.